Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Kali ini Mari mau ngajak kamu Pisces, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu tentang seseorang yang akan tertarik, yang akan terpesona, yang akan takjub melihat kamu di tahun 2024 nanti ya. Seseorang ini mungkin saja memang untuk saat sekarang sebenarnya sudah hadir di hidupnya kamu. Tetapi kamu nggak tahu nih caranya, penilaiannya dia terhadap kamu gitu ya. Nah, tetapi juga memang beberapa di antara kamu baru akan ketemu dengan seseorang ini tepat nanti di tahun 2024. Nggak tahu bulan berapa kamu ketemu sama dia. Tapi yang jelasnya kalau kamu beruntung, seseorang ini tuh akan hadir di hidupnya kamu ya. Oke, baik. Di sini Mari akan bagi satu deck ini menjadi 3 pile untuk kamu pilih ya. Nah, tetapi apabila ada di antara kamu semua yang kali-kali aja nih nggak mau menutup diri pada kemungkinan-kemungkinan baik di depan sana, jadi kayak nggak mau milih gitu ya, ya nggak apa-apa juga. Oke, baik. Di sini, ini. Oke, silahkan dipilih. Ini deck warna merah, pile warna merah ya, bukan deck. Kemudian ini yang hijau, kemudian ini yang kuning. Silahkan dipilih bagi kamu yang memang mau memilih. Oke, Mari akan duluan ya membacakan untuk kamu yang memilih warna kuning, bunga warna kuning. Yang warna pink atau merah dan warna hijau menunggu antrian. Oke, seseorang yang akan takjub dan terpesona padamu di 2024 nanti. Siapakah dia? Oke, seseorang ini nampaknya orang yang jauh ya. Mungkin di sini tuh kalian bertemunya entah itu ketika melakukan perjalanan gitu ya, atau ini dari media online. Entah ketemunya itu dari Instagram kah, dari Facebook kah gitu ya, atau dari manapun lah itu. Yang pentingnya ini kayaknya komunikasi kalian berdua jarak jauh dulu. Lebih sering itu tuh melalui media ya, nggak ketemu langsung. Nah, kemudian seseorang ini tuh kalau ngobrol sama kamu itu tuh dia bisa kayak obrolannya panjang banget gitu ya. Orang ini pandai banget mencari topik-topik perbincangan. Jadi suasana ngobrol sama dia itu tuh nggak ada hambar-hambarnya, nggak ada mati-matinya, nggak ada garing-garingnya gitu ya. Nah, seseorang ini tuh punya pandangan visioner ke depan, panjang ke depan, yang belum terjadi aja tuh bisa kayak yang udah dia ini yang udah bisa dia gambarkan, gitu ya. Nah, orang ini tuh memang juga seseorang yang kayak kalau mau tahu sesuatu, cara dia nyari tahu itu tuh dalam banget gitu ya. Jadi beberapa mungkin kalau kamunya Pisces agak kurang bisa terbuka pada seseorang, mungkin kamu bisa agak-agak lumayan jengah juga nih ngelihat dia. Banyak banget soalnya nanya-nanyanya gitu ya. Kamu nih anak keberapa? Kamu nih tuh kerjanya di mana? Kamu ini gitu ya. Menurut kamu kalau kayak gini tuh kayak gimana gitu. Jadi agak-agak apa ya? Agak-agak suka kayak ngulik-ngulik gitu orangnya gitu ya. Tapi itu dilihat saja dari itikat baiknya dia untuk mengenali seseorang dengan detail, dengan dalam gitu ya. Orangnya cerdas juga, ini komunikatif modelnya. Nah, dan ini orang ya kayak ketika ketemu sama masalah pandai banget untuk mencari jalan keluarnya. Jadi ini kayak problem solver ya gitu ya. Penyelesai masalah. Barangkali juga pekerjaannya dia di bidang itu ya. Misalnya di bidang misalnya dia konselor gitu ya. Atau ini bisa juga ini kayak pengacara ya. Orang-orang yang bekerja di bidang hukum gitu loh. Pengacara kah, jaksa kah, atau dia ini tuh hakim, ini juga bisa gitu ya. Tapi bisa juga ini tuh dia kayak driver, itu juga bisa ya. Kemudian ini apakah dia seorang nahkoda gitu ya.
kemudian atau dia ini pilot gitu. Tapi ini cenderung kayak bekerja di perairan juga bisa. Apakah memang dia TNI pula ya, TNI apa itu yang kelautan gitu tuh loh. Ya enggak jauh-jauh di bidang kelautan ya pekerjaannya dia itu juga bisa tuh ya. Orangnya tuh kayak bisa mengontrol arah percakapan itu tuh kemana gitu. Jadi kalau misalnya dia hadir di sebuah konferensi yang kemudian dalam konferensi itu tuh memanas situasi keadaan, dia pandai tuh mencairkannya. Pandai dia. Kayak gimana caranya dua kubu ini tuh tidak bentrok, ujung-ujungnya tidak bentrok, tapi bisa dia bisa mengakomodir pikiran satu kubu dengan pikiran kubu lain itu tuh tidak bertabrakan, tidak bertubrukan. Nah, kayak gitu. Ya. Seseorang ini tuh ketika ketemu sama kamu, nampaknya memang lagi cari pasangan di sini. Mari lihat ini tuh nyari pasangan yang serius ya. Bukan hanya cari pasangan untuk dibawa pacar-pacaran main-main saja, ya, tidak. Karena dia tadi pikiran panjangnya itu tuh udah ada. Jadi dia tahu, oh ya, saatnya aku toh nanti satu saat mesti menikah, punya anak, tapi maunya anak ini tuh bisa aku sekolahkan tinggi-tinggi. Jadi ya lagi usia produktif seperti ini, bisa nyari uang banyak-banyak misalnya gitu ya, bisa menyekolahkan anak sampai jauh. Ya udah, mendingan dari sekarang aja menikahnya gitu. Nah, di sana ya. Jadi komunikatif banget ya. Ini orang, kalau kamu nanya apa-apa tentang jalan keluar sama dia, pasti dapat. Pasti dapat. Kayak gitu. Oke. Wah, ini orangnya murah hati ya. Tidak pelit. Orangnya tidak pelit. Royal. Jadi mau ini tuh seneng. Traktir-traktir orang. Gitu. Ya. Traktir-traktir orang ini tuh traktirnya nggak mau sembarangan pula. Misalnya gini. Kalau bisa makan pecel lele di restoran mewah, kenapa harus makan pecel lele di emperan misalnya, kayak gitu ya, maaf ya. Karena dia kayak ingin dapat sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada diri dia sendiri, sesuatu yang terbaik gitu ya. Mungkin bukannya di emperan nggak oke ya, tapi misalnya suasana mewahnya dapet, nyamannya dapet, bersihnya, higienisnya dapet. Nah, kayak gitu dia ya. Ini kalau ketemu sama, maaf nih ya, maaf banget, kalau misalnya ketemu sama pengemis, wah cepet tuh tangannya dia merogoh kantong, ngambil, mau ngasih. Di situ. Kalau orang butuh bantuan dari dia, sigap dia orangnya ya, nggak yang kayak nunggu nantilah aku bantu kamu besok lusa lah kapan aku lagi senggang. Enggak, dia menyempatkan diri. Iya, aku segera ya datang ke sana ya, bantuin kamu ya gitu. Murah hati orangnya, murah hati itu ya, mau seneng untuk memberi di situ. Ini bukan pemberian dalam bentuk material aja ya, tapi ini juga bisa kayak ilmunya dia. Misalnya dia itu tuh paham tentang apa kayak gitu ya. Sorry, mari lupa matiin handphone. Oke. Nah, di situ ya. Jadi misalnya dia tuh paham tentang apa gitu ya, dia punya ilmu apa gitu ya. Nah, mau itu dia tuh ngasihnya dengan cuma-cuma. Gitu lah. Ngajar sebagai guru, wah, semua apa yang dia tahu, dia share itu. Jadi nggak yang pelit-pelit, ini rahasia dapur nih, nggak usah diungkap nih, nggak juga. Nggak, dia ungkap semua, dia ungkap. Nah, paling nggak bisa nengok orang susah. Gregetan dia. Apa yang harus aku lakukan ya? Apa yang bisa aku tolong ya dari orang untuk orang ini ya? Kayak gitu. Bukannya dia pura-pura, alah itu orang mau minta bantuan, elain, nggak kayak gitu. Malah dia datang, kamu butuh apa? Mau dia itu. Kamu perlunya apa dari aku? Bilang. Biar aku bisa bantu kamu, biar bisa aku tolong kamu. Nah, itu ya.
Nah di sana. Tapi ini memang orangnya kenapa dia seperti itu, ya? Ingin hadir untuk hidup orang lain. Karena orang ini tuh mudah terhenyu, apa? Mudah terhenyu ya, apa? Mudah terbawa suasana hatinya dia, gitu. Mudah terbawa suasana, terutama suasana yang nggak enak, gitu. Ya, ini agak-agak cengeng juga ini orangnya. Tapi cengengnya itu tuh bukan cengeng yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit mewek, nggak juga ya. Nah, tapi misalnya orang-orang menganggap itu biasa ya, dia merasa itu enggak biasa, itu udah kejadian luar biasa, terutama tentang himpitan hidup. Apakah mungkin dia dari kecil ya hidupnya itu tuh agak kurang beruntung ya, jadi dia tahu, oh ini orang pasti menderita banget ini, oh ini orang lagi sakit ini, gitu ya. Nah di sana, nah orang ini tuh kalau udah moodnya jatuh agak susah ini naikinnya memang, gitu ya. Butuh dia survive lama, berjuang lama dia untuk bikin moodnya dia itu tuh kembali netral, kembali baik-baik saja. Janganlah sedih ini orang, lama dia bisa larut dia dalam kesedihannya dia. Nah kayak gitu ya. Oh ini orangnya pemberani memang ini. Pemberani, berani dia menyampaikan apa yang ada di pikirannya, menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Kepengen untuk sukses dalam hidup. Kepengen sukses. Nah, tetapi memang mungkin beberapa di antara kamu ketika ketemu sama dia itu lagi down. Dia itu lagi down. Nah, tetapi kalau misalnya kamu bermurah hati untuk mendampingi dia, membantu dia keluar dari situasi down-nya dia itu, oh ini orang tahu budi. Tahu budi dia itu. Dia kalau ada orang tolong dia, kalau ada orang bantu dia, wah dia ingatnya sampai mati. Nah kayak gitu ya. Kalau ada orang yang berbuat baik sama dia, kepengen dia tuh kebaikan orang lain itu tuh dibalas berkali-kali lipat oleh dia. Nah di sana ya. Oke, sikap menghargai ini kuat sekali. Oke baik. Kemudian siapa sih kamu di matanya dia? Kok lah sampai bisa tertarik orang ini ke kamu? Ya. Oke, menurut dia kamu itu orangnya bekerja keras ya. Kamu itu orangnya bisa fokus pada tujuan-tujuan hidupnya kamu. Kamu ini pun mungkin juga agak cerdik ya. Dalam hidup tuh cerdik. Misalnya kamu itu tuh bisa mendapatkan sesuatu, walaupun kamu bisa dengan cara bekerja keras nih, dengan upaya sendiri nih. Tapi kamu bisa aja tuh mau kayak memanfaatkan kondisi dan keadaan. Gitu ya, untuk apa yang kamu inginkan. Jadi cerdik. Kalau bisa keluar sedikit upaya, tapi mendapatkan sebanyak-banyaknya hasil. Nah kayak gitu, pinter kamu. Mikir, cara pikirnya kamu, cara pandangnya kamu tentang hidup, itu tuh pinter. Nah kayak gitu ya. Kamu kok kayaknya bisa lolos dari masalah-masalah yang kamu hadapi dengan mudah, dengan gampang. Gitu. Mungkin kalau dia banding-bandingkan sama dirinya, agak lebih cakep pula kamu. Agak lebih cerdas pula kamu, agak lebih pinter pula kamu. Nah kayak gitu. Mungkin di matanya dia kamu tuh orang yang lumayan populer. Pasti kamu digandrungi oleh banyak laki-laki, oleh banyak perempuan. Gitu. Dengan kerja kerasnya kamu, jaminan kesuksesan di masa depan untuk kamu itu tuh ada banget gitu ya. Mungkin bahkan ketika ketemu sama dia, posisinya kamu dengan posisinya dia udah lebih enak nih posisinya kamu. Terlepas kalau walaupun kamu ternyata cewek ya, tapi posisinya kamu itu udah lebih dari dia. Misalnya jabatan kamu lebih tinggi dari jabatan dia, situasi keuangannya kamu lebih besar daripada dia, gitu ya. Nah, cara kamu bersosial ini tuh bagus. Jadi orang tuh kayak pengen cepet demen sama kamu. Pengen deket sama kamu. Inner beauty-nya kamu terpancar banget. Jadi setiap dia misalnya mendengar ya, bagaimana cara orang menilai kamu, kok penilaian orang lebih banyak positif ya ke kamu daripada negatifnya. Nah begitu dia ya. Nah mungkin juga ketika kamu
melihat ada yang baik dari orang lain, kayaknya kamu nggak sungkan-sungkan ya memuji orang lain ya. Gitu. Wah, kamu cantik hari ini. Wah, kamu cakep hari ini. Wah, selamat ya atas kesuksesan kamu. Nah, mungkin kamu kayak gitu ya karakternya ya. Bukan yang kamu anggap apa yang terjadi pada orang lain itu hal yang biasa-biasa saja ya. Tapi kamu menghargai apa yang ada di orang lain. Kamu memberikan apresiasi pada orang lain ya. Nah, di sana lumayan populer kamu gitu ya, mungkin banyak orang yang kenal sama kamu ya. Jangan-jangan ya separuh dari temennya dia tahu banget ini. Oh, si Anu, oh Pisces yang itu. Oh iya, kenal tuh, kenal. Orangnya gini tuh. Positif ya. Hal-hal positif yang dia dengarkan melalui telinganya dia tentang siapa kamu. Gitu. Orangnya fokus, pintar ya kamu ya, telaten, gigih ya di matanya dia ya. Goal-goalnya kamu itu tuh pasti bakalan kecapaian ini. Nah, di sana. Nah, tetapi bisa kamu itu tuh walaupun populer ada introvertnya kamu ya. Mungkin ya kalau untuk sosial kamu bagus gitu ya. Namun kayaknya kelihatan kamu tuh lebih seneng ngabisin waktu dengan dirinya kamu sendiri gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak kamu tuh seperti orang yang butuh me time lebih lama daripada ngumpul-ngumpul, hangout bareng orang-orang. Nah, menyembunyikan sesuatu. Kamu kayaknya nih pintar, nyimpen rahasia. Kayaknya tuh pintar gitu ya. Nah, kamu juga bisa menempatkan dirimu apa-apa yang boleh kamu tampilkan ke dunia luar, apa-apa yang tidak. Kayaknya kamu orangnya banyak rahasia ya di matanya dia. Banyak rahasia. Kamu nggak misterius, tapi kelihatan banget. Ini kamu nih lagi nggak mau terbuka nih. Lagi ada yang kamu sembunyiin ini. Ada yang kamu simpen untuk dirinya kamu sendiri ini. Nah, kayak kita. Jadi siapa kamu, nampak-nampaknya hanya kamu sendiri itu tuh yang tahu. Orang hanya tahu bagian luarnya kamu, yang hebat-hebatnya kamu saja, yang luar biasa dari kamunya saja. Nah, gitu. Tapi dia tahu ini pasti ada nih yang kamu sembunyi-sembunyiin. Kayak kita, ya. Oke, secara penampilan udah pasti ya, kamunya orangnya populer, udah pastilah ada yang agak beda dari kamu, ada nilai plus dari kamu. Misalnya kamu tuh kayaknya kulitnya putih, bersih, penampilannya keren, maco, gitu-gitu ya. Nah, di sana mungkin juga cara berpakaiannya kamu boleh jadi ini tuh kayak icon, apa sih? Role model. Kayak role model ya. Mungkin ini tuh orang-orang kayak secara orang tidak sadar ini tuh pengen menduplikat kamu, pengen mencontoh kamu. Lah dia pun ini mau ini mencontoh kamu. Misalnya cara pembawaannya kamu, ya, entah itu body language-nya kamu, cara bicaranya kamu, pilihan-pilihan kata-katanya kamu, gitu ya. Ini mau ini tuh nanti tanpa sadar dia duplikat, gitu, ya. Tanpa sadar dia duplikat dan dia pun bisa tahu tuh orang-orang di sekitarnya kamu, wah ini kayak berusaha meniru kamu, mencontoh kamu. Tapi tentu tidak akan ada bisa orang ya yang sama serupa seperti kamu. Tetap ada nilai dari dalam dirinya kamu. Ini tuh yang tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, kayak kita ya, sama-sama kalian ini kayaknya bisa menghargai orang lain ya. Nah, di sana. Jadi kamu kayaknya tanpa butuh effort besar, kamu sudah bisa dapat apa yang kamu mau. Walaupun dia tahu ada semangat di dalam dirinya kamu yang bertanggung jawab ya untuk melakukan sesuatu dengan fokus, dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, di sana. Oke, baik. Mungkin itu aja ya untuk yang memilih deck pertama, file pertama maksudnya. Terima kasih sudah ikut memilih. Mari akan masuk ke pembacaan untuk kamu yang memilih bunga warna hijau ini. Oke, siapakah dia? Seseorang yang akan datang di hidupnya kamu di tahun 2024 nanti. Keren. Ya, orang ini udah jelas ya, kerja kerasnya itu tuh kuat banget.
ya, tanggung jawabnya dia pada diri dia sendiri atau pada pekerjaannya dia tinggi sekali. Jadi orang ini tuh enggak bangsa pemalas ya. Enggak bangsa pemalas ini. Ini tuh orangnya gigih banget. Mungkin usianya dia sebayaan sama kamu, seusiaan sama kamu ini kayaknya. Ataupun kalau dia lebih tua atau lebih muda dari kamu, ini tuh hanya rentangnya sedikit aja nih. Ya, sedikit aja. Mungkin hanya usia perbedaan bulan aja nih. Nah, kayak gitu. Ketika dia mendekati kamu, gigih banget ini Pisces, gigih gitu ya. Bahkan mungkin ngambil hatinya kamu, dia mau ngelakuin sesuatu tuh yang enggak kamu mintakan. Gitu ya. Misalnya kamu tuh enggak yang minta tolong sama dia, antar jemput aku ya ke sana, ke sini, ke situ. Oh, dia mau aja tuh langsung. Dia mau, kamu nanti enggak usah nyetir sendiri ya. Nanti biar aku yang jemput kamu. Pendekatannya kepada kamu itu tuh cepet banget. Nah, kayak gitu. Tapi orang ini tuh nggak akan menunjukkan sikap agresifnya ke kamu. Enggak. Dia akan berusaha untuk menampilkan dirinya dia di hadapan kamu itu tuh dengan cara yang baik. Biar kamu itu tuh kayak yang tidak merasa risih ya dengan hadirnya dia. Nah, kayak gitu. Mau ngasih yang terbaik orangnya. Sikap teratur juga di sini tuh ada. Ya. Orangnya fokus juga ini. Memang mudah ini jatuh cinta. Mudah sayang sama orang. Tapi setia. Setia. Jadi dia itu kalau mendekati orang, enggak butuh tuh dia jatuh cintanya 1 tahun dulu. Enggak. Cepet. Hitungan minggu aja jika ada intensitas atau bahkan dalam 1 kali pertemuan bisa jatuh cinta. Gitu. Tapi milih-milih memang ya. Jatuh cinta dia sama orang tapi dia bisa milih-milih. Oh, ini perlu digarap. Oh, ini jangan. Oh, ini hanya sekedar cinta aja. Oh, ini sekedar suka aja. Ngerti dia karena orangnya kalau Mari bilang sih lebih kayak cenderung ke setia ini ya. Orangnya setia. Nggak pandai neko-neko. Nggak pandai neko-neko. Jujur banget ini orangnya. Itu terbuka. Jadi misalnya ya, dia bohong nih. Karena apa lagi tuh ya pertimbangannya dia, maka dia harus bohong, nutup-nutupin sesuatu. Cepet terbuka. Nggak sanggup dia menahan kebohongannya dalam waktu lama. Nanti dia itu yang bilang sendiri, sorry ya Pisces, aku sebenarnya kemarin tuh bohong sama kamu. Aku tuh nggak bobo, aku tuh lagi, gitu. Nggak sanggup dia menanggung kesalahan dalam waktu lama. Nggak sanggup dia, gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi melakukan sesuatu, mau mengejar sesuatu, tahan dia mengejar itu tuh, walaupun entah kapan lah yang dia mau itu tuh bisa dia dapet, tapi mau dia tahan kan. Nah, kayak gitu ya. Mungkin orang ini knowledge-nya dia tentang kehidupan itu tuh masih sedikit karena agak-agak introvert juga ini orang. Pemahaman dia tentang hidup tuh sedikit gitu loh ya, sedikit sekali. Mungkin pergaulannya pun tidak luas ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang dia izinkan untuk berinteraksi dengan dia. Milih-milih di sana. Gitu ya. Atau memang ya namanya orang introvert ya. Nggak bisa dia, habis energinya dia untuk berinteraksi panjang dan lama dengan banyak orang ya. Jadi karena keintrovertannya dia itu tuh hanya akan sedikit sekali orang dalam circle hidupnya dia. Tapi tentu orang-orang yang berada dalam circle-nya dia ini orang-orang pilihan yang memang akan membawakan dampak baik pada dirinya. Nah, berarti dari sini kamu pun salah satu orang yang dia nilai akan memberikan dampak baik untuk dia. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa ini, misalnya kamu nolak dia. Tolakan pertama, oke, nggak apa-apa kamu nolak aku. Usaha dia tuh deketin kamu untuk kedua kali, untuk ketiga kali, untuk keempat kali. Kalau bisa sampai dapet, atau kalau bisa sampai dia kapok.
Jadi jangan kamu pikir, misalnya dia deketin kamu sekali, langsung hilang ini orang. Enggak hilang. Akan dia lancarkan jurus berikutnya untuk deketin kamu. Yang lebih baik lagi tentu saja. Di situ ya, ada mau kayak membuktikan diri. Aku mau dengan kamu. Misalnya ya Pisces ya, dia deketin kamu. Aku mau dengan kamu. Gitu ya. Maka aku akan deketin kamu sampai kamu itu tuh membuka diri ke aku. Di sana dia ya. Orangnya tahu soalnya tentang apa yang dia mau. Hidup dia ini tuh jelas. Jadi kamu tidak akan menemukan ada orang yang urakan di dalam dirinya. Enggak, tertata, teratur, terkonsep, gitu dia. Ya ganteng pasti. Ganteng pastian ini. Cantik ya, kalau menurut Marini itu cantik. Lembut hati. Lembut. Ini mau itu, biar dia capek asalkan orang lain mendapatkan kemudahan. Mau dia. Mungkin beberapa ini bisa jadi dia tulang punggung keluarga. Bisa jadi. Ini enggak tertutup kemungkinannya datang dari keluarga biasa-biasa aja. Datang dari keluarga level sederhana ya. Atau di bawah sederhana sedikit. Bisa. Tapi dia orangnya enggak yang menyerah. Ya udahlah miskin-miskin aja lah. Lah orang udah sekian generasi kok leluhurku miskin. Aku terima aja lah kemiskinan ini. Oh, tidak. Dia mau tuh gigih. Enggak. Ibu bapakku boleh miskin, serba kekurangan, tapi aku nanti yang akan mengangkat derajat keluargaku. Mau ini orang. Dikasih tanggung jawab, pekerjaan itu tuh harus selesai. Selesainya bukan hanya sekedar selesai, tapi selesainya dengan kualitas yang terbaik. Sabar ya, ini penyabar orangnya. Penyayang, penyabar, gigih, lembut ya, lembut banget. Lembut banget ini orang. Energi feminimnya dia tuh kuat ini. Kalau berhadapan sama orang yang dia sayang. Gitu ya, lembut banget. Nggak mau ini marah-marah, nggak mau. Bukannya dia pandai menekan egonya dia atau emosinya dia, bukan. Memang karakter orangnya. Nggak senang marah-marah, nggak ngerti dia marah-marah, bahkan justru nyuruh-nyuruh orang, nggak mau ini. Beb, tolong itu beb, tolong ini. Tolong ini. Nggak mau dia tuh. Biar dia kerjakan sendiri. Ya. Lebih senang dia mengerjakan sendiri, karena dia nggak mau membebani orang. Biar dia yang capek, biar dia yang lelah. Gitu. Asalkan orang tidak merasakan capek dan lelah itu, biar. Itu ya. Fisiknya kuat ini orang. Fisiknya kuat. Mungkin dia pun senang sama olahraga ini. Itu ya. Dari bodinya kelihatan tuh keker gitu. Walaupun mungkin beberapa pun dia tidak olahraga gitu ya. Tapi karena tadi aktivitas fisiknya dia banyak, keker ini, tinggi besar ini orangnya. Walaupun dia cewek, tinggi besar, tapi nggak sangar, nggak kelihatan sangar. Gitu ya, apalagi di 2-3 kali pertemuan dengan dia, nggak ada lagi sangar-sangarnya itu. Salah paham orang dia sangar bisa jadi. Gitu ya, tapi 2-3 kali orang ketemu sama dia ngerti, oh ini orang lembut ini, penyayang ini care, gitu. Ya, polos, orangnya polos ya, nggak tahu neko-neko. Ini bisa bolak-balik ditipu orang, gitu ya. Orang memanfaatkan kebaikan hatinya bisa ini, gitu. Tapi dia gini pula, walaupun dia tahu orang lagi memanfaatkan dia, mau ini dia maafkan. Lah kalau kamu tipe orang yang geregetan, ngelihat orang yang nerimo, wah udahlah. Bisa kesel-kesel juga kamu ngelihat dia nih. Oke ya. Orangnya cenderung kulitnya putih ya. Orangnya cenderung kulitnya putih. Ini tidak fashionable ya. Biasa-biasa aja. Penampilannya dia biasa-biasa aja. Kayak gitu. Walaupun dia banyak duit. Mau ini tuh. Pakai baju yang sudah lusuh. Simple. Soalnya simple. Dia bisa kayak ngeliat tuh dari fungsi. Bukan estetis. Walaupun dia memang seneng ya. Ngeliat yang bagus-bagus gitu. Tapi memilih antara cantik mata sama fungsi,
dia lebih akan cenderung milihnya tuh fungsi gitu ya. Oke, memangnya siapa sih kamu ini Pisces di matanya dia? Kita lihat ya. Oh alah, iya. Di sini tuh bisa ya, entah kamu dengan mudahnya bisa menyakiti orang lain, dalam artian di sini pun bisa kayak yang ada ya penilaiannya dia, kamu itu tuh tanpa sengaja barangkali ya nyakitin dia gitu loh. Nyakitin dia. Jadi mungkin kayak lagi-lagi ya vice versa ya energinya. Apakah kamu mudah tersakiti orangnya ataukah kamu dengan gampang bisa menyakiti orang lain gitu ya. Kalau kamu bisa dengan mudah bolak-balik tersakiti oleh orang lain, sama kalian, sama modelnya. Namun ketika misalnya kamu ini tuh berasmara, bercinta dengan dia, mau ini tuh dia ya yang kayak kamu gak boleh lagi disakiti oleh kehidupan, kamu gak boleh lagi disakiti oleh orang, sini bagi sakitnya kamu itu untuk aku. Mau dia ini. Misalnya ya, kalau kamu itu curhat sama dia, karena ini menurut dia kamu itu orangnya mungkin gini ya, kamu nyakitin orang itu tuh karena jangan-jangan dalam hidupnya kamu pun banyak tersakiti. Ya, di matanya dia, jangan-jangan kamu tuh orangnya banyak tersakiti. Jadi dia tuh bisa kayak memahami ya, kamu tuh bukan orang jahat, kamu tuh bukan orang kejam, tapi tanpa sadar kamu itu mengekspresikan pengalaman hidupnya kamu kepada orang lain. Jadi tanpa sengaja kamu itu jadi korban sekaligus jadi pelaku. Bisa kayak gitu. Ya. Bisa kayak gitu. Jadi kayak bukan bener-bener kamu tuh bawaan lahirnya itu tuh orang yang culas, orang yang tajam gitu ya. Kata-katanya, tindakannya kamu itu tuh body language-nya kamu bukannya dengan sengaja tidak menunjukkan gaya bersahabat gitu. Tapi hanya kayak memproyeksikan apa yang ada di dalam dirinya kamu. Nah, mungkin dia kayak ngerasa kamu tuh orangnya mudah galau ya. Mudah galau, mudah gamang gitu ya. Kamu orangnya kayak gampang terombang-ambing pada pikirannya kamu sendiri. Kamu pemikir dalam, tapi ketika kamu memikirkan dalam, merusak dirinya kamu sendiri. Jangan-jangan memang ketika ketemu sama dia, kamu dalam keadaan down ya. Kamu lagi dalam keadaan berantakan. Wah, dalam keadaan kamu yang berantakan ketika ketemu sama dia, jadi kayak bikin dorongan pada dia ya. Timbul dorongan dari dalam dirinya untuk kayak sini rasa sakitmu itu kasih sama aku. Enggak tega aku melihat kamu sakit. Tahan dia itu tuh mendengarkan kamu dari pagi ketemu pagi lagi, besoknya lagi pagi ketemu pagi lagi. Kamu curhat gitu ya sama dia. Tahan dia nih. Pokoknya kamu tuh bisa lega. Nah jadi mungkin di matanya dia, kamu tuh banyak tersakiti ya. Hidupnya kamu tuh mungkin bukan hidup yang mudah, bukan hidup yang gampang untuk kamu lalui. Gitu. Jadi wajar aja kalau kamu posisinya banyak down-nya, banyak marahnya, karena kecewa pada hidup, kecewa pada orang lain. Kerasnya kamu itu hanya kayak bisa nunjukin kamu lagi ngeprotek dirinya kamu dengan jalan ugal-ugalan. Gitu ya. Dia kayak ngelihat kamu itu sebenarnya lagi rapuh, tapi bisa kerapuhannya kamu itu tuh kamu sembunyikan, kamu tutupin. Jadi sikap defensifnya kamu ya kepada kehidupan itu tuh bisa lagi besar-besarnya. Bisa lagi besar-besarnya. Jadi mungkin ketika pertama kali ketemu atau bahkan sudah beberapa kali pertemuan, ada sikapnya kamu tuh yang mau menjauhkan dirinya kamu dari dia. Tapi dia tahu sikap menjauhnya kamu itu tuh apa sih yang men-triggernya.
gitu ya. Ternyata karena kamu lagi sakit, tanda kutip loh ya, lagi sakit, lahir dan batin mungkin kamu lagi sakit. Atau kalian Pisces, memang orangnya kan terlalu emosional ya, bawaan lahirnya sudah orangnya emosional gitu ya. Jadi karena terlalu sensitif, akhirnya mudah tersakiti kamunya. Mudah panik, jangan-jangan kamu ya, mudah panik, mudah gugup, gitu, mudah ngamuk-ngamuk, gitu. Kayaknya perjuangan dalam hidupnya kamu sama aja kayak dia, kurang lebih sama. Tapi dia bisa punya suplai energi banyak, sementara mungkin di matanya dia kamu tidak. Kamu orang yang butuh didampingi, kamu orang yang butuh disayangi, kamu butuh orang yang merawat, menjaga kamu, dan dia mau. Nah, gitu ya. Atau barangkali ketika kamu ngobrol sama dia, ketika kamu cerita sama dia, kamu nggak tahu, mungkin kamu tuh bisa open ya sama dia ya. Kamu open menjadi dirinya kamu. Kamu bilang, wah masa kecilku begini, di ruang pekerjaanku aku dibully misalnya. Mau dia telaten mendengarkan kamu. Kesian kamu gitu ya, di matanya dia. Kesian. Orang sebaik ini dikecewakan, disakiti, diperlakukan tidak pantas. Nah, mungkin datang begitu penilaiannya dia tentang kamu Pisces. Atau mungkin kamu cerita, wah sepanjang COVID hingga hari ini hidupnya kamu morat-marit misalnya. Jadi dia kayak iba ya, melihat kamu tuh jadi datang rasa iba. Atau mungkin kamu ketika ketemu sama dia baru-baru aja nih dikecewain, diputuskan sama mantannya kamu gitu ya. Atau mungkin lagi kamu misalnya ketika ketemu sama dia ternyata kamu masih punya pacar, tapi pacarnya kamu itu kok kayaknya menyia-nyiakan kasih sayangmu. Jadi kamu curhat sama dia, karena dia ini teman curhat yang baik ini. Dia tidak menghakimi, dia tidak menggurui, dia nggak ngebego-begoin kamu, dia nggak ngeculasin apa ini kamu cerita apa. Enggak, dia kasih telinganya sama kamu, dia kasih waktunya sama kamu. Gitu, ya kan? Jadi dia kayak bisa merasa, orang sebaik ini loh, maksudnya orang sebaik kamu, orang sebaik kamu, orang selembut kamu, orang sepenyayang seperti kamu, kok ada ya orang bego ya, kok ada ya orang jahat ya yang menyia-nyiakan kamu. Kayak gitu tuh bisa ada ketika dia ketemu sama kamu, karena banyaknya akumulasi rasa sakit yang kamu alami, kamu tanpa sengaja nyakitin orang lain juga gitu. Saking rapuhnya hati kamu, saking lemahnya kamu dalam hidup, jadi berkemungkinan besar tanpa sengaja kamu kayak menarik ya energi-energi negatif ya di hidupnya kamu. Mungkin bahkan pertama kali ketemu sama dia kamu tidak jadi orang yang nice, tapi jangan takut, walaupun kamu tidak jadi orang yang nice sama dia, dia akan gigih ya mendekati kamu. Nah seperti itu ya, mudah stres kamu di matanya dia, mudah depresi ya di sana. Jadi memang mungkin pembacanya kok kayaknya kamu tidak dilihatnya cantik, nggak dilihatnya menarik, tapi dia lebih kayak melihat kerapuhan jiwamu, lebih ke situ ya. Nah di sana. Oke, baik, terima kasih ya untuk kamu yang sudah ikut memilih tumpukan kartu kedua ini. Oke, mari akan lanjutkan untuk file ketiga. Siapakah dia, seseorang yang akan datang di hidupnya kamu ya, yang terpesona, yang suka ke kamu untuk di 2024 nanti. Ada kartu strength di sana. Berikut ada wand, berikut ada energi dari cup. Wah, ya. Orang ini tuh orang yang kalau melihat pemberani ya. Orangnya bisa agaknya belak-belakan. Semangat hidupnya ini tuh tinggi.
nggak ada takut-takutnya ini, gitu ya. Ini juga kayak apa adanya. Orangnya bisa kayak cenderung tuh spontan. Nah, gitu ya. Pembawaannya itu tuh luwes, bersahabat modelnya, gitu ya. Orang ini tuh kontrol dirinya lumayan hebat. Mengontrol orang lain juga bisa. Gitu. Sikap bersenang-senang dalam hidup ini tuh banyak. Cita-cita, angan-angannya dia banyak. Besar gitu ya. Dia nggak kayak misalnya dia ini datang dari kehidupan yang biasa-biasa saja. Wah, nggak mau aku hidup biasa-biasa. Aku mau jadi orang sukses, orang terkenal, kaya raya misalnya. Situ ya. Aku mau punya ini, aku mau punya itu gitu. Di sana. Dan ini tuh bukan hanya sebatas aku mau, tapi akan dia wujudkan di sini. Ada ini agak iseng-iseng orangnya. Gitu ya. Dia mendekati banyak orang sekaligus. Mau ini. Tapi memang tujuannya dia mendekati banyak orang sekaligus. Ini tuh untuk mensortir ya. Yang mana-mana nih. Orang yang punya kebiasaan untuk mensupport dia dalam hal kebaikan. Di situ ya. Memang mungkin ketika dia pertama kali ketemu sama kamu, agak mau ini jaim. Tetapi di pertemuan ketiga, keempat kali, bisa dia langsung tancap gas sama kamu. Gitu ya. Dia deketin kamu, mau dia nih. Walaupun dia cewek, walaupun dia cowok. Tapi pendekatannya itu tuh dengan cara friendly, bukan dengan gaya genit-genitan sama kamu ya. Enggak, dengan cara bersahabat. Karena kekasih untuk dia lebih cenderung cocok itu tuh, yang bersahabat. Jadi yang sama-sama memotivasi, yang sama-sama punya ambisi gitu. Cocok di sana. Tapi apabila pun misalnya kamu itu ternyata bertolak belakang sama dia, gitu ya. Bukan berarti dia tidak tertarik sama kamu. Enggak juga gitu. Justru mungkin juga bisa sikap yang bertolak belakang ini tuh jadi tantangan bagi dia. Kamu kok lain banget ya dari aku ya. Cara hidupnya kamu kok beda ya dari aku. Siapa sih kamu? Dideketin sama dia. Sana ya. Orangnya tahu bersenang-senang. Tapi ini bisa ini. Di luar dia kayak ekstrovert. Tapi sesungguhnya dia bisa agak-agak introvert orangnya. Gitu ya. Dia bisa kelayapan selama 1 bulan penuh. Tapi kemudian dia butuh tuh waktu, misalnya 2 minggu tuh nggak ngapa-ngapain. Di rumah aja. Nah kayak gitu ya. Ini apa namanya? Orangnya kalau mari lihat visioner juga ada ya. Pandangannya dia tentang hidup itu tuh panjang ke depan. Gitu, panjang. Gitu ya. Sikap pemarahnya dia, tidak percaya dirinya dia, dan yang lemah ya dalam dirinya. Ini tuh bukannya dia simpen, tetapi berani dia upgrade. Misalnya dia terlahir itu tuh orangnya tidak percaya diri. Mau dia tuh, nggak bisa aku ini jadi orang yang tidak percaya diri. Ya, merubah dirinya dia untuk ke arah yang lebih baik. Mau banget. Beberapa di antara kalian ini bisa ya hubungannya nanti hubungan jarak jauh. Itu ya, ini bisa kayak kamu ketemu sama dia di media online, di sosial media gitu ya. Nah, bisa di sana. Nah, kemudian apalagi nih? Riang ya, periang. Orangnya periang. Secara penampilan akan berusaha dia ini tuh tampil dengan maksimal. Gitu. Jadi kamu tuh nggak akan sulit ya menemukan dia itu tuh ketika berpenampilan biasa-biasa saja. Agak sulit. Karena dia mau optimal gitu loh. Kalian ini orang luar harus melihat aku.
ketika aku dalam posisi terbaiknya aku. Gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau mau ke Indomaret aja pun ya, pada deketnya, selemparan batu dari rumahnya dia. Harus ini pakai kacamata lah, pakai jaket lah, apalah, sendal yang bagus lah, kayak gitu di sana. Karena mau ngasih juga ini tuh kesan pertama yang baik ya untuk orang. Jadi penilaian orang ketika melihat dia pertama kali, maunya dia itu tuh penilaian yang dapat nilai plus lah. Kalau bisa di atas rata-rata. Gitu. Ada narsis-narsisnya bisa ya. Ketika dia udah mengupgrade diri dia dari orang yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Mau ada narsis-narsisnya. Gitu. Tapi narsisnya ini tuh ndaklah berkelebih-lebihan. Nggak. Cerita tentang dirinya, aku ya di sepanjang percakapan dengan kamu mau ini. Mungkin satu sisi pun dia ingin mau motivasi ya, nge-share tentang pengalaman hidupnya dia gitu ya. Jadi memotivasi kamu harapannya, kayak gitu. Penampilan oke, penampilan bagus ya, gitu. Ingin memberikan kesan yang bagus tentang dirinya di mata orang lain, harapan besar ya, tinggi, angan-angan banyak gitu, bicara belak-belakan ya, kemudian di situ tuh ya bersahabat energinya, di saat lembut bisa lembut, di saat mesti kasar bisa banget pula gitu ya, tidak takut dengan tantangan. Keberaniannya itu tuh kayak orang lagi berada di medan laga. Nah, di situ. Ini pantang mendapatkan penolakan. Kalau orang nolak dia justru akan pengen naklukin orang. Gitu. Oh, kamu nolak aku ya? Oke, aku kejar kamu dengan cara begini, dengan cara begitu. Harus dapatku kamu. Nah, itu dia ya. Oke, baik. Sebenarnya siapa sih kamu ini Pisces di matanya dia? Oh alah, iya ya. Orangnya penyayang kamu ya, penyayang. Iya. Kamu tuh orang yang gampang ya diajak untuk punya relationship yang balance. Jadi misalnya begini. Kalau orang bikin baik sama kamu, kamu juga akan bikin baik sama orang. Gitu. Maunya kamu itu kalau bisa harmonis saja. Tapi apabila memang ada orang yang macam-macam sama kamu, dia tahu, oh kamu mau juga ini menghancurkan orang sampai berkeping-keping. Tapi itu menurut dia loh ya, benar tidaknya ya hanya kamu yang ngerti. Kan gitu ya, mau kamu menghancurkan orang sampai berkeping-keping gitu. Nah, jadi kayak orang tuh nggak bisa macam-macam sama kamu. Jadi orang tuh harus kayak terkontrol sikap lakunya ke kamu. Karena pasti akan dapat punishment dari kamu. Atau juga akan dapat reward dari kamu. Nah, di situ ya, kayak ingin kamu tuh memberikan yang terbaik ya dalam hidupnya kamu, dalam hidupnya orang lain, gitu kan? Mungkin kamu tuh kalau udah cinta di matanya dia, kamu bisa orang yang cinta banget, ya. Kamu bisa dalam cinta, bisa kayak bucinan kamu sama orang. Gitu. Mungkin dia juga melihat ya latar belakangnya kamu siapa. Jangan-jangan kamu merindukan sebuah ikatan keluarga yang sehat, yang kuat gitu ya. Atau bukan kamu merindukan, tetapi memang kamu tumbuh besar dari keluarga yang harmonis, ibu bapak penyayang, kakak adik yang akrab-akrab gitu ya. Nah di sana. Jadi kamu juga ingin suasana rumahmu dibawa ke pergaulanmu. Jadi kayak teman-temanmu bisa kamu anggap sebagai saudaramu. Gitu ya. Nah, jadi kayak ada gaya friendly-nya kamu ada, terus gaya kekeluargaan gitu ya. Jadi mudah deket. Orang kayak mudah sayang sama kamu ya. Orang mudah sayang. Terutama dia. Dia mudah sayang. Dia tahu nih kalau kamu tuh bakalan bawel, rewel sama orang yang kamu cinta. Saking care-nya kamu, saking pedulinya kamu.
gitu ya. Tapi di sini tuh kamu bukannya mengabaikan diri kamu ya untuk kebahagiaan orang lain, tidak. Kamu pandai membahagiakan kamu dan kamu bisa membahagiakan orang lain, gitu ya. Nah, beberapa dari orang ini kayak melihat kamu itu tuh, daya tariknya kamu sebagai pria, sebagai wanita tinggi banget ini. Padahal mungkin nggak ada apa-apa di kamu ya. Misalnya penampilannya kamu sederhana aja pun, biasa-biasa aja. Wajahnya kamu ya rata-rata, dibilang cantik kali enggak, tapi dibilang jelek juga enggak bisa. Tapi daya tariknya kamu itu kuat banget. Sex appeal. Jadi mungkin juga kalau dia misalnya orang ini nanti kamu ketemuin juga punya mutual friend dengan kamu. Lawan jenisnya kamu ya, menceritakan tentang kamu. Ini bisa kayak menceritakan, alah mak itu cantik kali orang ya. Ya, Pisces itu kok menarik banget ya. Ada apa sih di dia? Pakai pelet ini orang. Nah, kayak gitu ya. Iya, dia tuh mah itu. Apa kamu ini pakai susu ini? Apa kamu pakai pelet ini? Kok iya-iyanya bisa tergila-gila ya. Dia pun nanti bisa mendapati dirinya tergila-gila sama kamu. Walaupun dia tahu kalau misalnya kamu ini pun orangnya bisa bucinan. Gitu ya. Nah, ketika dia tergila-gila sama kamu, mau itu dia agak kontrol-kontrol itu dirinya. Jangan sempat kamu itu tuh merasa tidak nyaman mendapati bahwa dia di saat itu lagi tergila-gila sama kamu. Nah, manja ya, kamu itu bisa orang yang manja, mau memanjakan gitu. Jujur ya, nampaknya kamu tuh orangnya jujur, dan bisa jujurnya kamu itu terlalu ekstrim gitu. Misalnya ada kesalahan atau ada kebodohan yang kamu lakukan, kamu bisa tuh bilang aja, Beb, aku tadi ngelakuin kesalahan ini, Beb, menurut dia loh ya. Nah, kayak gitu. Ekstrim, jujurnya ekstrim. Misalnya juga memberikan kritik pada orang lain. Kamu itu bisa aja ini ndak bermanis mulut. Kamu nyampein kritiknya kamu. Tapi memang caranya kamu memang tidak bermanis mulut, tapi penyampaiannya pas, tepat. Jadi kayak mau bilangkan ada yang salah, kamu bilang salah ini. Tapi kemudian ada sambungannya, atau mungkin intonasi suara, body language ya. Kayak nggak bikin orang merasa dibego-begoin dengan kritiknya kamu. Tapi orang kayak bisa nangkep, oh ya, di balik kritiknya kamu, sebenarnya itu adalah motivasi, saran, cara-caranya orang untuk merubah diri lebih baik lagi. Gitu. Ya, mungkin beberapa di antara kalian ditangkap oleh dia workaholic ya, pekerja keras ya. Apa yang kamu mau pun harus bisa kamu dapat, dan ini mau ya, sebelum kamu dapatkan apa yang kamu mau, kayaknya bawaannya kamu agak uring-uringan ya, di matanya dia gitu, agak uring-uringan situ. Nah, lagi-lagi ini bisa agak ada kemelekatan ya, kemelekatannya kamu Pisces ya, di sana ada kemelekatan. Jadi misalnya gini, kalau kamu udah seneng, kamu bisa tuh seneng sampai mati-matian senengnya, gitu ya, ekstrim. Rasa senangnya itu tuh bisa ekstrim di situ. Nah, beberapa dengan sengaja kalian ini tuh bisa ya di matanya dia, dengan sengaja nih kayaknya ngasih jaring laba-laba asmara untuk orang lain. Nah, kayak gitu. Dan nampak-nampaknya apa yang kamu mau juga bisa kamu dapat dengan cara hanya menampilkan dirimu. Itu. Jadi bikin orang tergila-gila menurut dia itu hal yang kecil bagi kamu, hal yang gampang, mudah banget bikin orang lain itu tuh bisa jatuh cinta sampai nungging-nungging ya, sampai kemerusung ya sama kamu. Nah, kayak gitu ya.
Oke, baik, secara penampilan orang ini tuh bisa agaknya tingginya rata-rata orang Asia, kulitnya agak sawo mateng ya, nggak bisa dibilang ini orangnya putih. Sawo mateng gitu, rambutnya cenderung keriting, tetapi agak halus di sana. Ya, kemudian orang ini penampilannya bisa, ya tadi kata Mari, sebenarnya dia biasa-biasa aja, tapi ada keinginan untuk terlihat sangat amat menarik ya. Nah oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah memilih deck atau pile yang berwarna bunga merah ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.